Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Windy, NIM 091, kelas manajemen C, akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Studi Empirik Pengaruh EWOM melalui media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian konsumen pada Cafe Circle di Bondowoso. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini saya akan menjelaskan yaitu era globalisasi. Era globalisasi pada saat ini perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di dunia semakin berkembang dengan sangat pesat yang mendorong mobilisasi dan pertukaran informasi yang semakin cepat dan masif. Hal ini didukung juga oleh meningkatnya pengguna internet. Bisa dilihat dari data CNN Indonesia yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, mencatat saat ini ada 3,9 miliar orang atau lebih dari setengah populasi dunia telah menggunakan internet. Untuk dampak di bidang perekonomian, yaitu memberikan dampak yang sangat luar biasa pada berbagai aspek. Setelah munculnya kegiatan perekonomian berbasis internet atau saat ini telah dikenal dengan bernama elektronik komersial atau e-commerce. Nah, untuk pemasaran melalui media sosial Instagram, karena melihat perkembangan bisnis online atau e-commerce di Indonesia, maka muncullah bisnis startup yang mengawali usahanya melalui pemasaran secara online melalui media sosial, contohnya Instagram. Untuk EWOM pada Cafe Circle sendiri, yaitu Cafe Circle menggunakan media sosial Instagram sebagai sarana publikasi dan promosi. Melalui akun media sosial Instagram yaitu @circlecilbondowoso, mereka menjadikan akun media sosial tersebut sebagai tools dari online marketing. Aktivitas yang dilakukan adalah seperti melakukan repost dari postingan konsumen ataupun informasi promosi dan informasi produk dan layanan yang ditawarkan. Nah, kalau dilihat dari latar belakang ini, jadi saya menyimpulkan untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana EWOM pada Cafe Circle Bondowoso. Yang kedua, bagaimana keputusan pembelian konsumen pada Cafe Circle di Bondowoso. Yang ketiga, bagaimana dan seberapa besar pengaruh EWOM terhadap keputusan pembelian konsumen pada Cafe Circle Bondowoso. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk mengetahui EWOM pada Cafe Circle di Bondowoso, untuk mengetahui keputusan pembelian pada Cafe Circle di Bondowoso, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh EWOM terhadap keputusan pembelian konsumen pada Cafe Circle di Bondowoso. Untuk manfaat penelitiannya yaitu ada 3 bagi perusahaan, yaitu untuk memberikan masukan bagi manajemen Cafe Circle di Bondowoso dalam mengembangkan word of mouth dalam meningkatkan keputusan pembelian. Bagi akademis yaitu sebagai bahan referensi dan sumber informasi yang dapat membantu penelitian sejenis. Bagi pihak peneliti yaitu penulis dapat mengetahui dan menganalisis tentang pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian pada Cafe Circle di Bondowoso. Untuk hipotesis penelitiannya sendiri yaitu ada 3. Untuk H1, dimensi intensitas berpengaruh positif pada keputusan pembelian. H2, dimensi valensi opini berpengaruh positif pada keputusan pembelian. H3, dimensi konten Instagram berpengaruh positif pada keputusan pembelian. Nah, untuk penelitian terdahulu ada beberapa, jadi ini bisa dilihat. Untuk metode penelitiannya sendiri, jadi desain penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dan menggunakan survei dengan cara kuesioner online, yaitu dengan melibatkan audiens sehingga mendapat umpan balik dari mereka. Dan untuk lokasi penelitiannya, yaitu melaksanakan penelitian di Cafe Circle Bondowoso, dan waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Januari sampai Februari setelah mendapat izin penelitian dari Universitas Muhammadiyah Jember. Dan untuk populasi sampel dan sampling, populasi sendiri yaitu menurut Ferdinand, dalam Triastuti dan Ferdinand, populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang terbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti, karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh konsumen pada Cafe Circle Bondowoso. Untuk sampel dan metode sampling yaitu teknik
purposive sampling, memilih sampel purposive atau sampel bertujuan secara subjektif. Pemilihan sampel bertujuan ini dilakukan karena mungkin peneliti telah memahami bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari satu kelompok sasaran tertentu yang mampu memberikan informasi yang dikehendaki karena mereka memang memiliki informasi seperti itu dan mereka memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria dari responden meneliti ini adalah orang yang pernah ke Coffee Circle, yang kedua mempunyai Instagram, yang ketiga pernah mendapat informasi dari Coffee Circle Bondowoso. Untuk untuk identifikasi variabel ada dua, yaitu variabel terikat, yaitu variabel dependent pada penelitian ini adalah keputusan pembelian produk maupun jasa pada Coffee Circle Bondowoso. Untuk variabel bebas dalam penelitian ini adalah word of mouth. Untuk definisi operasional sendiri, yaitu EWOM didefinisikan sebagai pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh pelanggan potensial, aktual, atau menentang produk atau perusahaan yang dibuat tersedia untuk banyak orang dan lembaga melalui internet. Untuk dimensi EWOM ada 3, yaitu kami mengambil dari intensitas, konten, dan valensi opini. Untuk keputusan pembelian sendiri merupakan serangkaian proses yang berawal dari konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi tentang produk atau merek tertentu, dan mengevaluasi produk atau merek tersebut seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian serangkaian proses tersebut mengarah kepada keputusan pembelian. Untuk kuesioner online sendiri, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk diisi. Dalam kuesioner ini sendiri terbagi dalam beberapa halaman yang mewakili variabel yang ada. Pernyataan yang terlampir dalam kuesioner ini akan mewakili tiap-tiap indikator variabel yang telah ditentukan. Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur pendapat yang diberikan oleh responden. Penulisan analisis kuantitatif menggunakan pertanyaan dan skor sebagai berikut. Untuk sangat tidak setuju, kami memberikan skor 1, untuk tidak setuju skornya 2, untuk setuju skornya 3, dan 4 sangat setuju. Untuk wawancara, yaitu metode ini dilakukan untuk mengetahui data-data sekunder seperti profil perusahaan, gambaran umum perusahaan, dan daftar pengunjung yang sudah ditentukan tahunnya oleh peneliti. Selain dengan melakukan penyebaran kuesioner, data-data yang terkumpul juga berasal dari riset lapangan, di mana data dapat diperoleh dengan melakukan penelitian langsung untuk mendapatkan data. Untuk studi pustakanya, yaitu pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sebagai penunjang yang dapat dijadikan referensi oleh peneliti untuk menyusun tinjauan pustaka, merumuskan masalah sehingga menjadi sebuah hasil dan ditarik sebuah kesimpulan. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan membaca buku-buku literatur, jurnal-jurnal, internet, majalah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.